Halo, selamat datang Sobat Digital di DigiCast, Peduli Digital Podcast, episode 11 yang akan membahas tentang Day in the Life of Digital Marketing. Apa kabar nih Sobat Digital? Semoga Sobat Digital selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Baik Sobat Digital, sebelum aku memulai acara, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Fazri, Sobat Digital, bisa tahu biasanya aku adalah brand ambassador dari Peduli Digital yang akan menjadi host di DigiCast episode 11 ini. Mungkin apabila Sobat Digital yang baru gabung nih di DigiCast dan belum tahu apa sih itu Peduli Digital, aku mau jelasin nih, Peduli Digital adalah edutech startup dengan misi meningkatkan taraf hidup melalui pembelajaran khusus di industri startup dengan misi untuk meningkatkan taraf hidup melalui pembelajaran khususnya di industri digital. Sarana pembelajaran di Peduli Digital ini beragam, mulai dari e-course, digital, yaitu webinar yang diadakan rutin. Webinar ini ada yang free atau paid webinar plus e-certificate. Ada bootcamp juga, dan juga DigiCast seperti sekarang ini. Nah, Sobat Digital bisa dapat info selanjutnya di Instagram Peduli Digital, yaitu @pedulidigital. Kita move ke topik. Pada DigiCast episode 11 ini tentang Day in the Life of Digital Marketing. Ya udah aku sampaikan tadi, kita akan membahas bersama speakers yang keren dan sudah berkecimpung di dunia digital marketing. Beliau adalah Mas Fakih Sofyan Afifi sebagai senior CRM spesialis di Buku Warung. Pasti Sobat Digital sering dengar nih tentang Buku Warung yang suka lewat di sosmed Sobat Digital. Dan Mas Fakih sudah bersama kita nih di DigiCast ini. Halo Mas Fakih, bagaimana kabarnya? Halo Fazri, Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Boleh nih Mas Fakih perkenalan terlebih dahulu ke Sobat Digital, silahkan. Oke, halo Sobat Digital, nama saya Fakih Sofyan Afifi. Sekarang bekerja di role sebagai senior CRM spesialis di Buku Warung. Di Buku Warung udah hampir 2 tahun, dari tahun 2020. Role yang aku pegang ini CRM, jadi ini sebenarnya bagian dari digital marketing juga, tapi lebih spesifik ke own channel marketing. Nanti mungkin bisa aku jelasin di obrolan kita selanjutnya buat itu. Tapi perkenalan mungkin sampai di situ. Oke, thank you Mas Fakih atas perkenalannya. Sebelum kita bincang-bincang nih, tadi kan Mas Fakih juga bilang ya mau ngejelasin nih, Buku Warung itu apa sih Mas? Karena kan mungkin ada beberapa dari teman-teman Sobat Digital nih yang belum tahu atau ingin tahu lebih detail tentang Buku Warung. Oke, siap. Jadi Buku Warung tuh dulu basicnya adalah aplikasi pencatatan keuangan untuk UMKM. Jadi kita pengen memberdayakan UMKM karena UMKM ini jumlahnya di Indonesia 60 juta lebih dan menyumbang banyak banget GDP buat Indonesia, tapi masih belum banyak yang terdigitalisasi. Jadi dengan kita bikin Buku Warung, kita pengen mendigitalisasi UMKM supaya UMKM itu lebih berdaya di era sekarang. Nah, kalau secara aplikasi fiturnya dulu awalnya adalah pencatatan keuangan untuk UMKM, lalu sekarang berkembang jadi ada aplikasi pembayaran untuk UMKM, digitalisasi pembayaran untuk UMKM. Kita juga akhir-akhir ini juga udah ngasih solusi modal usaha untuk UMKM supaya mereka punya permodalan yang lebih bagus. Oke. Menarik ya Mas, berarti UMKM di Indonesia tuh sebenarnya udah banyak dan juga membantu GDP Indonesia ya Mas ya? Banyak banget, hampir sebagian besar GDP Indonesia tuh disumbangkan oleh usaha mikro kecil menengah. Daripada yang gede-gede, UMKM tuh lebih punya sumbangsi yang gede banget gitu. Jadi kalau UMKM itu digitalisasi lebih bagus lagi, dia akan lebih berdaya dan mungkin dia bakal lebih kayak misalnya pendapatannya lebih tinggi, dia punya sumber pemasukan yang lebih banyak gitu. Terus misalnya aplikasinya pendapatannya dicatat secara bagus, dia akan punya record pendapatan pengeluaran yang bagus dan misalnya dia mau mencari modal misalnya ke instansi keuangan, misalnya bank atau yang lain, dia akan lebih mudah mendapatkan permodalan. Jadi dia usahanya juga bakal berkembang lebih bagus lagi. Kayak gitu. Visi dari Buku Warungnya. Oke, bagus ya Mas. Jadi menyupport UMKM untuk lebih maju dan lebih terstruktur dan lebih simpel juga ya Mas dengan adanya aplikasi atau sistem yang memadai ya Mas ya. Iya. Oke. Betul. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke topik yang kita mau bahas nih.
Siap-siap. Paling pertama, apa sih itu Mas digital marketing gitu? Mungkin kan ada banyak nih teman-teman yang pengen berkecimpung di digital marketing atau lagi ngedalemin tapi masih bingung gitu loh digital marketing Hmm. gimana digital marketing pemasaran digitalnya gimana nih gitu kan. Boleh Mas ya, dijelaskan digital marketing itu apa sih? Jadi digital marketing sebenarnya kalau simpel sih aktivitas pemasaran yang memanfaatkan media digital. Jadi mungkin sebelum ke sana, mungkin aku juga sebenarnya bukan dari background marketing ya. Aku backgroundnya IT, terus dari awal kerjanya udah digital marketing. Nah mungkin kalau marketingnya sendiri, misalnya aku pakai analogi nih biar lebih gampang dipahami sama teman-teman digital, sama sobat digital. Jadi misalnya aku punya toko bakso nih, warung bakso baru nih. Nah kan aku pengen tuh pasti orang-orang pada tahu kalau aku punya toko bakso dan mereka bisa mampir ke toko baksoku. Nah, aktivitas yang kita lakukan sebagai pemilik toko bakso atau sebagai tim di toko bakso itu biar toko baksonya dikenal orang dan orang bisa mau datang ke toko baksonya untuk membeli baksonya atau mungkin nanti lagi habis beli baksonya dan produk baksonya enak mereka akan beli lagi. Itu adalah aktivitas marketing. Jadi mempromosikan sebuah usaha, barang atau jasa ke orang-orang yang tepat gitu. Mungkin kalau toko bakso mungkin misalnya di kota Surabaya gitu toko baksonya. Kita pengen kalau kalau secara pemilik bisnis mungkin pengen toko baksonya dikenal semua orang di Surabaya. Tapi kan menarget semua orang, kalau di marketing itu menarget semua orang sama dengan tidak menarget siapapun. Jadi kita harus menspesifikkan target kita. Misalnya toko baksonya targetnya adalah anak muda kuliahan gitu. Jadi aktivitas yang dilakukan bisa lebih spesifik untuk menarget orang-orang itu. Jadi kayak gitu. Nah itu kan pemasaran secara umum kan. Nah kalau pemasaran secara digital ya aktivitas kayak gitu tadi supaya mengenalkan produk dan jasa tapi menggunakan media-media digital apapun itu bisa sosial media, website, YouTube, platform-platform lain yang bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mempromosikan barang atau jasa. Oke, berarti kalau misalnya dari sisi digital marketingnya itu, kalau misalnya kita memasarkan melalui digital, berarti kita bisa merambah segmentasi yang banyak gitu, Mas. Gak cuman anak muda, tapi bisa orang tua atau anak-anak remaja gitu ya, Mas. Berarti buat digital marketing ini kita nggak harus memastikan gimana sih ini kita harus targetnya ke umuran rata-rata segini atau memang harus ada atau memang karena pakai digital marketing ya udah kita ngikutin arus atau ngikutin marketing yang udah kita jalanin melalui digital gitu Mas. Nah, tapi kayak gitu. Tapi walaupun kita pakai digital, sebelum kita melakukan aktivitas marketing di digital, misalnya aktivitas digital marketing, kita tuh juga harus tahu kita mau menarget orang seperti apa. Namanya biasanya kita biasa nyebut sama customer profiling. Jadi kita harus profiling dulu tuh customer yang kita mau targetin tuh kayak apa, demografinya di mana, aktif kebiasaannya apa. Nah itu harus ditentukan biar aktivitas digital marketingnya tuh tidak sia-sia, jadi lebih efektif gitu. Misalnya kita mau nargetin semua orang, misalnya kita salah satu channel digital marketing misalnya ini ya, digital advertising itu, digital ads, misalnya Facebook ads gitu. Kita kan kalau misalnya target semua orang, padahal semua orang, misalnya kita produknya hijab gitu, kita target semua orang, iklannya bakal dilihat sama yang perempuan, yang muda, yang tua. Nah, mungkin ada yang beli, tapi kan dari semua orang yang lihat itu iklan itu yang akhirnya beli misalnya, yang lihat misalnya 100.000 yang beli akhirnya 10, itu kan konversinya kan kecil banget. Nah, daripada menargetkan sebanyak mungkin orang, kita lebih baik menargetkan orang-orang yang lebih spesifik ke produk atau jasa kita. Lalu nanti orang-orang itu bakal lebih bisa misalnya membeli atau menggunakan produk atau jasa kita kan. Daripada menarget semua orang, lebih baik kita udah menentukan profiling dari customer yang pengen kita raih gitu. Oh, oke. Jadi profiling user juga itu sangat penting ya Mas. Jadi biar kita biar nggak keluar dari target yang kita pengen gitu ya Ya, Mas ya. biar nggak asal Oke. ya. Dan itu juga mempengaruhi sama komunikasi yang akan kita bawakan gitu. Misalnya kita mau kalau target semua orang, terus kita
kalau komunikasi kita pasti akan mengerucut pada satu tema komunikasi tertentu gitu. Misalnya temanya anak muda gitu. Tapi kita di awalnya targetnya semua orang, tapi komunikasinya anak muda. Misalnya jadinya yang misalnya orang tua kan juga nggak kena kan, jadi kan sia-sia menargetkan tadi. Nah itu juga mempengaruhi gitu. Profiling, terus nanti komunikasi yang digunakan dalam aktivitas marketingnya dan lain-lain tuh sangat berpengaruh tadi. Profiling awalnya tadi. Oke, oke Mas. Berarti kan digital marketing ini diperlukan oleh industri ya. Lalu industri seperti apa sih Mas yang memerlukan digital marketing ini? Sebenarnya industri seperti apa sih? Nggak ada yang spesifik sih. Karena sekarang orang-orang dimanapun itu aktivitas digitalnya tuh udah hampir di semua usia tuh melakukan aktivitas digital gitu. Entah dia main sosial media, dia main game, dia nonton OTT di YouTube atau mungkin OTT yang lain gitu. Nah itu bisa dijadikan media untuk mendapatkan customer gitu. Nah jadi asalkan orang yang kita pengen kita gapai itu punya aktivitas digital, itu industri apapun sih bisa memanfaatkan channel digital marketing sih. Jadi karena sekarang mungkin dulu awal-awal yang main digital, main internet gitu cuma anak muda. Nah mungkin produk-produk yang berkaitan sama anak muda lebih cocok buat pakai digital marketing. Tapi sekarang kan kayak bapak-bapak bahkan kakek-kakek gitu kan udah ter apa ya penetrasi internet udah sampai ke mereka, jadi ya memanfaatkan digital marketing untuk menarget mereka tuh juga masih udah make sense gitu. Oke. Berarti kayak misalnya nih Mas yang kayak biasanya kan kita suka main sosmed gitu ya, mulai dari Instagram, TikTok dan yang lain-lainnya gitu. Nah, berarti itu perannya digital marketing tuh masuk yang kayak tiba-tiba ada iklan yang kita lagi scroll nih, tiba-tiba ada iklan gitu, atau enggak kita lagi lihat live siapa terus tiba-tiba ada yang shop gitu. Itu berarti perannya digital marketing tuh di situ ya Mas ya? Iya, tapi nggak cuma ke iklan. Jadi misalnya kalau main sosmed kan kita pasti nge-follow akun-akun tertentu. Nah, aktivitas biar orang tuh bisa nge-follow kita, misalnya bisa menjadi follower kita misalnya di Instagram gitu. Kita bikin kontennya misalnya awalnya mungkin followernya dikit. Kita bikin konten yang bagus, shareable, relate sama target audiens yang kita pengen gapai gitu. Misalnya target audiensnya misalnya itu produknya nanti balik ke mungkin hijab gitu. Nah, hijab kita tuh brandnya kayak gimana, target audiensnya kayak gimana, terus kita bikin konten yang relate sama keseharian mereka relate, mereka suka, mungkin mereka menyebarkan, terus orang-orang yang sesuai dengan target audiens kita juga bakal bisa melihat itu dan mungkin jadi follower kita. Jadi nggak cuma kalau dibilangnya iklan, nggak cuma ke iklan doang sih. Kalau iklan kan berbayar kan. Nah, kan ada berbagai channel digital marketing lain yang nggak berbayar dengan melakukan aktivitas-aktivitas kayak gitu, bikin konten di sosial media, bikin konten di YouTube, bikin konten blog, bikin website. Nah, itu kan juga bisa dimanfaatkan. Jadi banyak sekali channel di digital marketing yang bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Aku sih pernah dengar tentang search engine automation ya Mas ya. Untuk menjadi seorang digital marketing tuh kita harus paham juga tentang SEO nggak sih Mas? Jadi aku coba mundur sedikit. Aku mau jelasin ada namanya term di digital marketing namanya trifecta digital marketing. Jadi ada tiga channel digital marketing dibagi jadi tiga. Yang pertama tuh own channel atau channel yang kita miliki. Yang kedua adalah earn channel atau ya yang channel dari aktivitas yang earn channel, pokoknya earn channel ya namanya. Nah, yang ketiga ini paid channel. Nah, yang on channel ini kayak sosial media atau website atau channel YouTube. Nah, kalau paid media
Tadi yang ketiga paid media, aku langsung ke ketiga. Paid media tuh aktivitas digital marketing yang channelnya kita harus membayar sejumlah uang tertentu agar aktivitas digital marketing kita bisa menjangkau orang-orang yang kita targetkan. Nah, kalau earn itu adalah efek dari kegiatan-kegiatan lain di luar paid marketing, paid channel atau earn channel yang bisa mendatangkan traffic ke kita. Misalnya kita bikin sebuah event terus eventnya tuh menarik, terus orang-orang ngomongin event kita, orang-orang datang ke event kita, orang-orang ngefoto event kita, bikin story di Instagram, mereka nge-tag kita. Semakin banyak orang nge-tag kita kan berarti teman-teman dia kan bakal ngelihat kita, ngelihat akun kita misalnya ya. Nah, aktivitas itu dari aktivitas lain selain paid atau earn atau apa tadi on yang bisa mendatangkan traffic itu namanya yang tadi earn media. Dan tapi untuk jadi digital marketing sebenarnya harus tahu tuh kita mau spesifik mau ke channel yang mana, mau ke channel yang paid atau on atau earn. Nah itu harus ditentukan dulu sih sebenarnya. Kalau lebih bagus sih ditentukan dulu karena aktivitas yang difokuskan bakal mengarah ke itu. Mungkin kalau dia fokus ke social media marketing, dia nggak perlu tahu search engine optimization karena mungkin tahu mungkin sedikit sebagai dasar, tapi nggak perlu menguasai karena banyak yang aktivitasnya banyak yang nggak bersinggungan gitu. Tapi mungkin kalau sebagai pengetahuan penting kan, tapi kalau sebagai yang dikuasai mungkin nggak harus. Jawabannya nggak harus, tapi kalau misalnya tahu itu lebih bagus. Oke, berarti sebagai pegangan aja gitu nggak apa-apa gitu ya Mas ya untuk tahu gitu. Oke. Oke Mas, kita lanjut nih. Bagaimana sih Mas cara untuk menjadi seorang digital marketing yang handal? Digital marketing yang handal, yang pertama sih menentukan fokusnya mau di mana itu penting, karena kalau kita terlalu banyak fokus, misalnya mau jadi jago di sosial media, mau jago di SEO, mau jago di digital advertising, mau jago yang lain misalnya. Nah kalau semua nggak tahu fokusnya pengen di mana, itu bakal sulit sih. Jadi yang pertama pengen tahu dulu fokusnya mau di mana. Nah, kalau udah tahu fokusnya, jadi kan dia lebih banyak belajar di situ. Ya, yang kedua adalah bisa mengikuti ini tren. Jadi digital marketing itu trennya berubah-ubah gitu. Trennya berubah-ubah dari tahun ke tahun, trennya berubah-ubah. Nah, kita harus bisa menangkap yang lagi tren apa. Terus kita selanjutnya kita punya referensi banyak strategi. Nah, misalnya strategi udah tahu fokusnya di mana, terus udah bisa ngelihat tren. Nah, terus banyak tahu referensi dari strategi untuk channel-channel yang mungkin yang kita fokuskan. Misalnya tadi fokusnya di sosial media. Nah, kita ngelihat tren, akhirnya kita punya banyak referensi buat strategi itu. Tapi selanjutnya kita tetap harus being kreatif, biar kita kalau menggunakan strategi itu bukan cuma strategi yang numpang tren gitu, tapi kita bisa melihat tren, kita manfaatkan trennya untuk merumuskan strategi kita sendiri. Jadi strategi yang dibuat nanti bakal lebih otentik gitu, bukan strategi yang cuma ngikutin orang. Karena apapun strateginya, misalnya yang kita lihat di luaran sana, ketika kita terapkan ke brand atau produk kita, industri yang kita geluti, itu tidak selalu bekerja gitu. Misalnya ya tidak selalu bekerja. Jadi kita harus juga banyak eksperimen di sana. Eksperimen misalnya sekecil kalau di sosial media misalnya lebih banyak foto, atau kita kalau bisa supaya bisa menentukan kita perlu bikin banyak konten bentuknya foto atau bentuknya video atau bentuknya slider yang dulu beberapa waktu lalu sempat tren juga. Nah, itu mungkin walaupun kita misalnya lihat trennya slider gitu, tapi bisa saja slider itu nggak bekerja di akun
kita atau brand kita atau industri yang kita geluti. Nah, makanya harus setelah tahu tren, terus tahu banyak strategi, tapi kita juga harus tetap eksperimen untuk menentukan strategi yang otentik untuk brand atau industri yang kita geluti sendiri. Oke, baik Mas. Lengkap banget tuh yang dijelasin. Oke, jadi untuk peluang karir di dunia digital marketing itu gimana Mas ke depannya? Kalau aku ini background-nya di ini ya, dunia startup sih. Startup karena produknya digital, kebanyakan digital, itu prospek karirnya sih besar banget ya, besar banget. Nah, kalau aku lihat, kenapa tadi aku bilang awalnya untuk memfokuskan dari channel sih udah bisa difokuskan ya. Karena kalau di startup, apalagi yang udah cukup gede, walaupun yang masih kecil pun mereka tuh nyari posisi digital marketingnya tuh spesifik gitu. Jadi dia nyari posisi sosial media spesialis, misalnya kayak aku CRM spesialis, SEO spesialis. Nah, kebanyakan nyarinya spesialis. Makanya kenapa tadi aku bilang untuk fokus tuh di awal penting. Karena kalau di dunia yang aku geluti di startup, kebanyakan mereka nyarinya di spesialis. Nah, yang generalis nanti ketika kita udah jadi spesialis tapi tahu banyak channel yang lain, strategi digital marketing yang lain, nanti kalau kita karirnya udah berkembang mungkin bertahun-tahun gitu, ketika kita jadi leader, nah kita itu tuh perlu bisnis dari semua itu biasanya tergabung dari satu tim ya, misalnya kayak sosmed spesialis, terus SEO, digital advertising. Nah, itu jadi satu tim, leadernya tuh jadi orang yang generalis, jadi tahu membawahi banyak banyak spesialis itu, dan karena dia tahu generalis, dia bakal bisa menentukan strategi yang tepat. Sosmednya harus digimanain, digital advertisingnya harus digimanain, CRM-nya harus digimanain, SEO-nya harus digimanain, kayak gitu jadi bagus gitu. Tapi kalau di awal mulai, aku menyarankan sih buat jadi spesialis dulu sih. Kalau mungkin mau masuk ke industri digital khususnya ya, kayak startup kayak gitu ya, itu lebih baik sih being spesialis kalau menurutku di awal. Oke, jadi biar kita lebih menguasai dulu ya Mas ya, jadi biar jadi spesialis dulu, baru nanti kalau misalnya memang dengan seiring berjalannya waktu, skill yang makin berkembang juga, mungkin nanti jadi leader, baru kita bisa menjadi orang yang generalis gitu ya Mas ya. Karena sambil berjalannya waktu itu, misalnya kita jadi spesialis nih, kita bakal berkolaborasi sama spesialis-spesialis lainnya. Nanti kita akan bertukar pengalaman, bertukar ilmu juga. Nanti kita akan tahu tuh sebenarnya flow yang di bidang lain, bidang digital marketing yang lain tuh alur kerjanya seperti apa, mereka ngerjain apa aja, efeknya ke perusahaan atau ke brand tuh kayak gimana, kolaborasi yang bisa dilakukan antar bidang itu gimana gitu. Jadi nanti kita tahu akhirnya ke apa ya, kemampuan general kita tuh akan terbentuk gitu, akan terbentuk sendiri seiring berjalannya waktu. Itu menurutku ya kayak gitu sih. Oke, menarik nih Mas. Jadi banyak insight juga nih buat teman-teman yang pada mau terjun ke dunia digital marketing. Oke, ngomong-ngomong tentang keseharian kerja nih Mas, tentang kerjasama gitu. Stakeholder apa aja sih Mas yang selalu atau sering bekerja sama dengan tim digital marketing? Sebenarnya hampir semua stakeholder tuh ada hubungan sama digital marketing, tapi yang banyakkan sih sama tim bisnis ya. Mungkin namanya di tempat lain tuh beda-beda. Jadi tim business development gitu, misalnya, atau tim produk sih. Kalau di startup mungkin banyak sama tim produk. Tim produk ngerilis produk baru. Kalau produknya adalah aplikasi, yang biasanya yang kita sebut sebagai produk itu adalah sebuah fitur gitu. Misalnya di buku warung dulu nggak ada fitur payment, ada fitur payment dari tim produk. Sebenarnya dari tim bisnis dulu, sebenarnya dari tim bisnis diturunkan ke tim produk. Di tim produk nanti akan di penetrasi ke user tuh lewat digital marketing, misalnya lewat sosial media, lewat SEO, lewat CRM. Nah, kayak gitu. Jadi stakeholder
Yang itu yang ke atas mungkin ya, ke atas sama tim produk, sama sebenarnya produk bukan ke atas sih, produk horizontal mungkin sama tim bisnis ke atas. Nah, mungkin sama tim lain, karena kalau di startup gitu, tim digital marketingnya tuh kan tadi ya terdiri dari banyak spesialis. Nah, mereka tuh misalnya di sosial media membutuhkan bikin konten mereka merumuskan strategi kontennya mau dibikin seperti apa, komunikasinya mau seperti apa. Nah, mereka akhirnya butuh kreatif dalam bentuk gambar atau video. Nah, itu ada tim kreatif sendiri yang memproduksi video atau gambarnya. Stakeholder yang lain sama tim produk. Tim produk, ketika kita mengkomunikasikan sebuah produk, harus dipastikan nih produknya tuh alur produknya tuh seperti ini. Misalnya habis dia ngeklik ini, dia akan ke halaman ini. Nah, itu harus dipastikan supaya ketika mengkomunikasikan ke customer, ke user, itu tepat gitu. Produknya sesuai sama yang dibikin tim produk tuh. Nggak ada misinformasi terkait produknya. Jadi harus terus berkoordinasi sama tim produk. Terus ya kayak tadi butuh sesuatu kreatif sama tim kreatif. Mungkin ketika produknya dirilis, misalnya ke sosial media ya, contohnya sosial media atau website atau ke CRM. Nah, walaupun produknya komunikasinya udah cukup jelas, tapi kadang masih ada miskomunikasi yang ditangkap user. Interpretasi yang ditangkap user itu masih agak beda gitu. Jadi kita juga biasanya berhubungan sama tim customer service supaya ketika ada user yang bingung, mereka ke customer service tuh juga customer service-nya udah tahu tuh mereka harus gimana. Itu sebenarnya customer service sama produk. Hubungannya kadang nggak langsung kalau sama tim digital marketing, tapi perlu tahu juga supaya nggak menyusahkan tim customer service gitu. Komunikasinya harus tepat gitu supaya customer service tidak direpotkan karena banyak user yang miskonsepsi gitu. Nah, itu hubungannya mungkin secara kasar kayak gitu sih. Sehari-harinya gitu. Banyak sih sama koordinasi gitu. Apalagi kalau produknya udah banyak, kita harus juga menentukan prioritas gitu. Misalnya ini produknya major gitu. Produknya gede. Nah, dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan tuh kita bikin campaign-nya seberapa banyak gitu. Seberapa banyak kita bikinnya. Mungkin ada produk baru yang lain yang dianggap nggak terlalu besar, lebih sedikit gitu. Nah, itu prioritisasinya itu juga koordinasinya sama tim produk juga gitu. Biasanya kalau ada di beberapa startup sih ada jembatannya antara tim produk sama tim yang lain. Namanya ada tim product marketing. Nah, mungkin nanti di Peduli Digital bisa mendatangkan orang-orang kerja sebagai product marketing manager. Biasanya sebutannya kayak gitu. Itu biasanya menghubungkan tim produk sama tim-tim yang lain. Itu juga kalau di startup ada di startup itu role yang cukup penting juga biar komunikasinya lebih bagus gitu. Bukan langsung dari tim bisa digital marketing langsung ke produk, karena produk juga yang diurusi banyak. Jadi kalau ditanyain banyak stakeholder akan bingung. Jadi stakeholdernya yang sama tim produk cuma satu nih, PMM namanya. Biasanya disingkat PMM, Product Marketing Manager. Nah, PMM bakal menyebarkan informasi produknya itu ke tim-tim yang lain, ke tim digital, ke customer service, mungkin ke tim di lapangan, tim sales kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau Peduli Digital bisa mendatangkan tim-tim orang-orangnya dari product marketing, bisa bagus banget juga sebagai informasi ke teman-teman yang mau masuk ke industri digital. Oke, baik Mas, lengkap banget. Jadi untuk kesehariannya si seorang digital marketing juga banyak relasinya juga atau banyak kerjasamanya juga sama stakeholder lain ya Mas ya, karena bertanggung jawab juga terhadap produk. Oke, bagus juga nih nanti ke depannya kita akan ngundang produk marketingnya juga. Oke, siap. Oke. Kan Mas udah kerja sebagai digital marketing hampir lebih 2 tahun ya. Kira-kira ada nggak sih Mas pengalaman menarik yang pernah Mas alami sebagai digital marketing?
Pengalaman menarik, mungkin yang pertama apa ya, terkait kalau digital marketing tuh aku seneng digital marketing karena impact-nya tuh bisa dilihat secara langsung gitu, dalam bentuk angka gitu ya. Karena aku juga kebetulan suka angka-angka gitu, tapi kalau skill di pengolahan angka sih belum belum bagus ya. Jadi tapi tadi aku mungkin ada lupa nyebutin ya, mungkin kita juga berkoordinasi sama tim data gitu. Nah, tim data tuh juga cukup penting sih di dalam marketing. Tadi aku kelewat nyebutin itu. Karena kita perlu tahu impact dari yang kita lakukan. Mungkin kalau skalanya kecil masih bisa kita lihat sendiri gitu. Nah, skalanya kalau besar gitu, usernya ada ribuan, ratusan ribu atau jutaan gitu. Nah, itu adanya tim data tuh juga penting. Jadi yang menarik di digital marketing tuh selalu impact-nya tuh bisa kita lihat secara cepat dengan bantuan data gitu. Data yang kita olah sendiri mungkin atau data yang kita minta tolong ke orang yang lebih jago di data, which is tim mungkin data analitik gitu, buat ngebantu kita buat mengetahui impact dari aktivitas di digital marketing yang kita lakukan gitu. Terus mungkin sebagai yang menarik dari itu adalah kalau di aku ya CRM, karena kalau mungkin sedikit tentang ngejelasin tentang CRM tuh channelnya mainnya di on channel. Jadi kita memarketingkan sebuah aplikasi, kita biasanya nggak mencari pengguna baru. Misalnya kalau digital advertising atau sosial media atau SEO biasanya itu tujuannya adalah mencari user baru. Nah, kalau di CRM kita mempertahankan user baru. Jadi misalnya contohnya adalah push notifikasi atau pop up notifikasi yang muncul di dalam aplikasi. Ada gambar itu muncul di aplikasi ketika kita habis melakukan sesuatu atau kita habis buka aplikasinya kayak gitu. Nah, yang menarik adalah banyak eksperimen yang bisa dilakukan di channel ini, di channel CRM ini. Atau on channel juga banyak yang bisa dilakukan. Bahkan kita kayak ngetes lebih bagus mana sih push notifikasi yang pakai gambar atau nggak pakai gambar yang warnanya apa, push notifikasi yang ada warnanya gitu, push notifikasi yang ada suaranya, ada soundnya berbeda gitu. Misalnya untuk sound cengkring gitu atau apapun kayak misalnya di produk lain mungkin nyebutin nama produknya gitu. Nah itu bisa dites dan itu menarik gitu. Jadi ternyata hal-hal kecil kayak warna, teksnya panjang atau pendek atau pakai gambar itu ternyata punya impact yang berbeda ke metrik bisnis gitu, metriknya perusahaan gitu. Ternyata hal-hal kecil itu bisa memberikan dampak yang besar gitu. Jadi hal-hal kecil itu nggak disepelekan gitu. Kita bisa tetap attention to detail gitu. Jadi nggak menyepelekan hal-hal kecil karena hal-hal kecil tuh bisa punya impact yang bagus gitu ke perusahaan atau brand yang kita pegang gitu. Terus mungkin yang lain kalau yang itu yang bagus ya. Tapi kalau yang mungkin agak memalukan sih sebenarnya kayak mungkin salah ngirim push notifikasi atau dulu di tempat sebelumnya salah ngirim email gitu, ada typo gitu atau informasinya salah, harusnya menarget user yang spesifik tapi menarget user yang lebih besar, padahal itu harusnya cuma buat user yang lebih kecil gitu. Itu kadang malu gitu karena melakukan kesalahan yang kecil gitu, tapi untungnya sih dari misalnya kayak manajer gitu encourage bahwa kesalahan tuh nggak apa-apa gitu, asalkan nggak diulangi secara terus menerus gitu. Jadi kita juga bisa belajar gitu. Tapi tetap ada perasaan malu gitu. Misalnya push notifikasi gitu ya. Kita ngelihat push notifikasi lain dari produk lain gitu, brand lain atau aplikasi lain, misalnya ada kesalahan gitu, pasti kita kayak aku juga mungkin sering kayak menertawakan gitu. Tapi ketika udah merasakan ngirim sesuatu yang salah itu ternyata rasanya sangat nggak enak, tapi akhirnya jadi bahan pelajaran juga sih gitu.
Oke, jadi macam-macam nih ya Mas ya. Ada pengalaman yang serunya, ada yang apa ya? Ada yang bikin kalau diingat-ingat tuh kayak lucu juga gitu ya Mas Iya, ya. ya, tapi juga Oke. bikin bikin belajar gitu. Iya betul Mas. Karena ya kita juga belajar dari pengalaman ya Mas ya. Mm-mm. Oke, oke Mas. Boleh nih Mas kasih tips and trick bagi yang mau masuk dan yang sedang mendalami digital marketing nih Mas. Karena perlu banget kan buat kita yang pengen belajar tentang digital marketing lebih dalam lagi. Mm-mm. Mungkin kalau ini sebagai yang baru masuk tuh aku anggapnya mungkin kayak mahasiswa atau fresh graduate gitu ya. Mungkin kalau aku saran sih, yang pertama sih harus tetap, kalau aku tipe ini ya, tipe yang, kan ada dua tipe orang yang mungkin bisa, uh, ada dua tipe orang. Yang pertama tuh smart, book smart, sama street smart. Jadi orang yang bisa bisa belajar bagus, bisa belajar dengan efektif kalau dia tahu misalnya kayak teori-teorinya atau baca bukunya atau baca artikelnya kayak gitu. Nah, ada satu orang lagi yang tipenya street smart. Jadi mereka nyoba dulu, terus mereka kurios, mereka penasaran, mereka nyari tahu, mereka berkembang. Ada yang berkembangnya karena banyak referensi, banyak baca buku, baca jurnal, lihatin orang-orang ahli-ahli gitu, referensinya ke ahli-ahli gitu. Nah, aku tipe yang pertama, yang kedua, yang book smart. Jadi aku dulu sih kalau pertama awal-awal belajar sih banyak baca-baca artikel gitu, baca-baca artikel di internet. Banyak banget tuh artikel, bisa tinggal dicari di Google, banyak banget yang bisa dijadikan referensi. Uh, baca-baca kayak gitu, belajar-belajar biar tahu uh, istilah-istilahnya gitu. Karena kalau menurut aku tahu istilah tuh untuk berkomunikasi sama misalnya sama yang lebih jago atau sama pelaku digital marketing lain jadi lebih cepat gitu nyambungnya. Terus mungkin kalau masih mahasiswa atau mungkin baru lulus, bisa banget tuh ikut internship gitu atau magang gitu. Karena jadi kita kan nggak ini ya, bukan yang ngejar karir banget. Biasanya kalau di anak internship tuh bakal dikasih tugas-tugas yang hmm, skupnya luas gitu, nggak terlalu spesifik gitu ngebantunya, tapi dia diajari gitu, dia bakal diajari orang yang lebih tahu, yang udah berkecimpung di industrinya, udah berkecimpung di dunia digital marketing. Nah, dia bakal bisa dengan internship, dia bakal nyerap ilmu-ilmu dari orang-orang yang udah bertahun-tahun uh, bertahun-tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Mungkin yang selain internship, cara lain yang bisa dilakukan adalah terlibat di tim yang bisa, yang uh, yang kedua adalah bisa bergabung di tim digital marketing untuk hal-hal tertentu, misalnya event kampus, atau jadi tim digital marketing di sebuah komunitas atau apapun lah, misalnya instansi-instansi lain yang bisa kita masukin, bukan sebagai internship ya, tapi sebagai kayak volunteer gitu. Misalnya ada organisasi butuh volunteer digital marketing gitu, coba aja. Misalnya ada komunitas yang butuh rekrutmen digital marketing, coba aja gitu. Itu juga bisa kita pakai sebagai sarana buat mengimplementasikan misalnya hasil belajar kita, hasil teori-teori yang udah kita pelajari dari YouTube, dari internet, dari Google gitu. Nah, itu juga bisa jadi tempat yang bagus buat mengembangkan kemampuan digital marketing kita. Karena dulu saya sebenarnya, kalau dulu aku belajarnya awalnya adalah ikut komunitas, jadi tim digital marketing, akhirnya berkembang. Dulu aku ikut komunitasnya foundernya bikin bikin startup, aku akhirnya diajak jadi tim digital marketing pertamanya. Jadi selain bisa mengembangkan ilmu yang udah kita pelajari, gabung kayak komunitas atau volunteer itu juga bisa jadi ini, mengembangkan networking kita. Jadi siapa tahu kita bisa diajak kerjasama atau bisa direkrut gitu. Karena pengalamanku juga kayak gitu. Aku gabung komunitas, foundernya bikin startup, aku direkrut jadi karyawan pertamanya karena beliau udah ngelihat aku
megang digital marketing pas di komunitasnya. Mungkin yang ketiga adalah kalau belum punya kesempatan buat internship atau gabung ke komunitas atau volunteering di bidang digital marketing, mungkin bisa bikin bisnis online sendiri. Karena dengan bisnis online kita bakal skill digital marketing yang kita bakal pelajari bakal lebih luas malahan. Karena kita melakukan semuanya sendiri. Tapi kita tetap kayak yang aku awalnya bilang tadi, harus tetap menentukan fokusnya. Misalnya mau fokus di sosmed dulu, kerjain sosmed dulu. Nah, nanti bisa berkembang di SEO. Mungkin kalau udah ada bisnis online-nya udah mendapatkan pendapatan, bisa main digital advertising, Facebook Ads, Google Ads kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mempelajari banyak hal. Mungkin sendiri awalnya mungkin sendiri dan susah gitu, tapi nanti kan bergulung ya, jadi sabar saja, nanti bakal bergulung itu hasil belajarnya, dan nanti bisa kita kembangkan. Nanti misalnya mau masuk ke industri juga bisa, atau tetap digeluti kalau bisnis online-nya bagus, digeluti sendiri, membangun tim dan kita bisa mengembangkan timnya tuh di digital marketing channel yang bisa dimanfaatkan tuh bisa bermacam-macam gitu. Itu sih mungkin 3 saran. Yang pertama gabung internship, kalau nggak punya kesempatan gabung internship masuk ke komunitas atau organisasi-organisasi sebagai tim digital marketingnya. Yang ketiga bikin bisnis online sendiri buat mengimplementasikan ilmu-ilmu digital marketing yang udah dipelajari. Oke, lengkap banget nih teman-teman. Kita udah dikasih tahu sama Mas Faki gimana tips and triknya, mulai dari kita harus ngikut volunteer atau kita coba nih implementasi, jangan cuman baca, tapi kita harus juga praktekin ya Mas ya. Jadi biar kita lebih ngerti gimana sih cara nerapinnya gitu. Jadi skill kita juga makin keasah gitu. Gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Seru banget ya DigiCast tentang digital marketing ini. Banyak ilmu yang dipaparkan oleh Mas Faki yang tentunya bermanfaat buat sobat digital, terutama yang ingin berkarir di bidang digital marketing. Dan aku mau ingetin nih ke teman-teman sobat digital yang nggak pengen ketinggalan info tentang acara selanjutnya, teman-teman bisa follow Instagramnya Peduli Digital di @pedulidigital. Karena kita akan mengadakan event terkait dengan web development. Tentunya nih teman-teman seru banget nih tentang web development. Nanti juga akan ada soft bootcamp-nya. Dan untuk yang tertarik tentang digital marketing, kita ada recording webinar di channel YouTube-nya Peduli Digital. Dan ada info penting juga nih, jika teman-teman sobat digital mau jadi brand ambassador seperti aku, teman-teman bisa daftar menjadi brand ambassador Peduli Digital yang dibuka pendaftaran mulai tanggal 31 Januari sampai 22 Februari 2022. Pastinya banyak ilmu dan benefit nih yang bakalan teman dapat dari Peduli Digital. Aku mewakili Peduli Digital dan Sobat Digital semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Faki yang udah sharing-sharing sama kita di DigiCast, dan juga terima kasih kepada teman-teman Sobat Digital yang udah mendengarkan DigiCast episode 11 tentang Day in the Life Digital Marketing. Terima kasih, sampai jumpa di DigiCast episode berikutnya. See you there.